Ia selalu berbicara sopan dan halus dengan nada yang rendah. Sedangkan ayahnya memiliki kepribadian dan perilaku yang berbeda. Ayahnya cenderung tegas, disiplin, dan berbicara dengan nada tinggi seperti membentak. Hal itu karena ayahnya berasal dari keluarga pesisir Laut Selatan yang terkenal akan ombaknya yang besar, sehingga harus berbicara dengan nada yang tinggi agar terdengar. Tetapi hal tersebut tidak membuat Dina, ibunya, dan ayahnya bertikai. Mereka hidup dengan harmonis dalam perbedaan tersebut. Nah, teman-teman, secara sosiologis disebut apa ya fenomena tersebut? Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Setia. Sebelumnya, kalian sudah memahami dalam pembentukan realitas sosial terhadap tahap objektifikasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam proses tersebut, ternyata mengubah realitas subjektif atau individu menjadi realitas objektif atau masyarakat, sehingga menghasilkan objektivitas. Pertanyaannya adalah, kehidupan sosial seperti apa yang menjadi objektivitas dalam sudut pandang sosiologi? Pernahkah kalian perhatikan teman sekelas kalian? Apakah ada perbedaan di dalamnya? Ada yang orang Jawa, Ambon, Madura, Padang, Medan, dan lain sebagainya. Nah, keragaman teman di kelas tersebut merupakan contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia. Selain perbedaan teman di kelas, pastinya kalian juga sering melihat kelompok-kelompok berbeda di masyarakat pada kehidupan sehari-hari kalian. Seperti orang-orang Islam yang sholat di masjid, kemudian orang-orang Kristiani yang setiap minggu ke gereja, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman masyarakat tersebut adalah contoh dari masyarakat majemuk ya, teman-teman. Perbedaan tersebut dimulai dari individu, kemudian perbedaan antar kelompok. Lalu, kenapa Indonesia masih ada ya? Padahal memiliki masyarakat yang cukup berbeda. Kalian tahu kan, kalau perbedaan cenderung sulit untuk dapat bersatu. Wah, gimana tuh ya? Saat di bangku sekolah dasar atau SD, kita mulai dikenalkan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika melalui pelajaran IPS maupun PKN. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tujuan dari dikenalkan dengan semboyan ini adalah agar masyarakat Indonesia mampu bersatu di tengah-tengah keberagaman yang ada. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup besar yang terdiri dari beragam ras, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan, ada berapa banyak kelompok di Indonesia yang harus saling toleransi agar bisa tercipta persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman yang dimiliki Indonesia dengan segala perbedaannya disebut dengan masyarakat majemuk. Di dalam masyarakat majemuk dibutuhkan toleransi yang baik dan rasa saling menghormati untuk dapat bersatu dan hidup berdampingan. Meskipun pada realitasnya tetap rentan akan konflik yang berbau sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, terdapat aturan dan budaya yang disosialisasikan oleh masyarakat demi menjaga keutuhannya. Nah, realitas sosial dan peraturan yang ada di dalam masyarakat majemuk inilah yang disebut dengan objektivitas. Oke teman-teman, suatu kondisi di mana masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok dan menciptakan keberagaman pola, perilaku, adat, dan budaya kita sebut dengan masyarakat majemuk. Seperti di awal video tadi ya, jika individu mampu toleransi dalam karakteristik masyarakat majemuk, tentunya akan tercipta keteraturan dan mampu untuk hidup berdampingan dalam perbedaan.
Menurut kalian, apalagi ya contoh dari masyarakat majemuk ini? Dan bagaimana ya cara agar tercapai kedamaian di tengah-tengah keberagaman ini? Lalu, kenapa ya bisa ada masyarakat majemuk? Nah, penasaran kan? Yuk cari tahu di video selanjutnya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari ya bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan masyarakatnya yang beragam merupakan contoh dari masyarakat majemuk. Kini pertanyaannya adalah, kenapa ya bisa ada perbedaan dan keberagaman di masyarakat? Lalu bagaimana ya perbedaan tersebut? Oke teman-teman, jadi kalian sudah memahami ya kalau Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Kemudian negara kepulauan ini juga memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang dataran rendah ataupun dataran tinggi. Nah, nantinya nih, kenampakan alam yang berbeda ini akan menimbulkan perbedaan gaya berpakaian dan juga perbedaan intonasi berbicara masyarakat itu sendiri. Seperti apa? Oke, jadi kayak gini kita lanjut ya. Yang pertama, itu ada contohnya ini. Kalian lihat pada gambar yang pertama, ini nih yang atas, merupakan gambar wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, karakteristik masyarakatnya kayak gimana ya? Nah, yang pertama, masyarakat wilayah pegunungan ataupun dataran tinggi biasa menggunakan pakaian yang tebal. Nih, pakaian yang tebal. Kenapa tebal? Karena kan wilayahnya ada di dataran tinggi. Oleh karena itu nih, suhu udara maupun cuacanya juga lebih dingin dibanding dengan wilayah pesisir atau dataran rendah. Oleh karena itu, masyarakatnya menggunakan pakaian yang cenderung tebal ataupun berlapis-lapis. Kemudian, mata pencaharian dari masyarakat wilayah pegunungan ataupun dataran tinggi ini biasanya sebagai petani ataupun peternak. Kenapa mereka bertani dan beternak? Karena wilayah pegunungan ataupun dataran tinggi ini cenderung memiliki karakteristik tanah yang cukup subur dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang cukup banyak sehingga cocok untuk melakukan pertanian ataupun peternakan. Kemudian, yang terakhir, masyarakat wilayah dataran tinggi ataupun pegunungan ini cenderung bersuara lembut, berbicaranya tuh lemah lembut. Kenapa lemah lembut? Ya karena di sana memang kondisi alamnya itu cenderung sunyi, senyap, dikelilingi pepohonan, ya kan, tinggi, kemudian dingin suhunya, jadi tidak perlu berbicara kencang-kencang. Kemudian kita lihat nih, masyarakat daerah pesisir ataupun dataran rendah. Nih ya, ada lautnya, ada pantainya, oke. Yang pertama, masyarakat daerah pesisir atau dataran rendah ini biasa menggunakan pakaian yang cenderung tipis ataupun berbahan dasar yang mudah menyerap keringat. Kenapa? Karena biasanya daerah pesisir ataupun dataran rendah ini, maksud kakak dataran rendah, ini tuh mereka cenderung bersuhunya itu lebih panas dan juga terik mataharinya. Jadinya mereka menggunakan pakaian yang tipis atau menyerap keringat. Kemudian karakteristik masyarakatnya yang kedua adalah bermata pencaharian sebagai nelayan atau bekerja pada sektor industri. Ya kan kalian suka lihat kan kalau di pantai banyak sekali nelayan yang pergi melaut. Nah, kemudian yang ketiga nih ya, mereka cenderung bersuara keras atau bernada tinggi gitu. Berbeda dengan masyarakat wilayah pegunungan yang intonasinya lebih lemah lembut. Tapi kalau di wilayah ini yang pesisir ataupun dataran rendah, mereka bersuara keras. Kenapa? Untuk meminimalisir dari gangguan bunyi ombak, kemudian suara angin laut yang cukup kencang, dan juga gema gitu kan yang suka ada di wilayah pesisir. Nah, itulah alasan-alasan kenapa masyarakat jadi bisa sangat beragam di Indonesia. Nah, teman-teman, contoh yang sudah kakak sebutkan tadi, yang dataran tinggi dengan dataran rendah, merupakan perbedaan karena perbedaan geografis dan iklim. Tapi tahukah kalian, perbedaan geografis dan iklim ini sejatinya sejak dahulu kala sudah membuat banyak perbedaan di Indonesia. Kita balik lagi nih ke sejarah masuknya nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian tahu kalau nenek moyang bangsa Indonesia ini merupakan atau berasal dari dataran Yunan yang ada di Tiongkok yang masuk ke Indonesia melalui beberapa gelombang migrasi. Dan kemudian setelah mereka bermigrasi ke Indonesia ini, mereka menyebar ke 13.600 pulau yang ada di Indonesia.
kita akan lanjut ke gelombang migrasi yang pertama. Nah, gelombang migrasi yang pertama ini kita sebut dengan Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Nah, bangsa Melayu tua ini masuk ke wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat dari Semenanjung Malaya ke Sumatera, lalu ke seluruh Indonesia. Sedangkan jalur timur berangkat dari Filipina, Sulawesi, dan ke seluruh Indonesia. Nah, ini peta jalur baratnya. Kita lihat nih. Lihat ya, dari Semenanjung Malaya. Yang mana sih Semenanjung Malaya? Nah, oke. Ini Semenanjung Malaya. Nah, dari Semenanjung Malaya ini masuk ke Pulau Sumatera. Nah, kemudian dari Sumatera ini akan menyebar ke seluruh Indonesia. Itu jalur barat. Kemudian jalur timurnya berangkat dari Kepulauan Filipina di sebelah sini, ini Kepulauan Filipina. Kemudian masuk ke Pulau Sulawesi, nih. Dan akhirnya mereka akan menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi tentunya penyebarannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian gelombang migrasi yang pertama ini, Proto-Melayu atau Melayu tua, itu dia menghasilkan beberapa suku. Ada suku Sasak, Nias, Mentawai, Toraja, Batak, dan Dayak. Nah, tapi kenapa ya kok mereka bisa menghasilkan suku yang beragam ini? Karena balik lagi nih teman-teman, kondisi geografisnya kan negara kepulauan ya, berpulau-pulau gitu. Sedangkan zaman dahulu untuk berpindah-pindah pulau itu sangat sulit. Jadi ketika mereka sudah sampai dari migrasi yang dari luar ke Indonesia ini, mereka cenderung akan menetap dan menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungannya dan menciptakan pola kebudayaan. Misalnya kayak suku Sasak dengan berbagai macam karakteristiknya, Nias dengan berbagai macam karakteristiknya. Itu alasannya kenapa kondisi geografis ini berhubungan juga nih dengan sejarah bangsa Indonesia dulu. Kemudian kita akan lanjut lagi nih ya teman-teman. Jadi setelah gelombang migrasi yang pertama atau disebutnya dengan Melayu tua, Proto-Melayu, ada gelombang migrasi yang kedua yang kita sebut dengan Deutero-Melayu. Deutero-Melayu ini adalah bangsa Melayu muda yang masuk ke Indonesia melalui jalur barat. Ada yang masih ingat tadi jalur barat apa aja? Jalur barat ini masuk dari Semenanjung Malaya, kemudian ke Pulau Sumatera, dan ke seluruh Indonesia. Tapi balik lagi ya dengan waktu. Kenapa? Karena cukup sulit untuk berpindah-pindah pulau. Nah, suku yang berasal dari Deutero-Melayu ini ada suku Makassar, Minang, Aceh, Bugis, Jawa, dan Sunda. Wah, ternyata ini ya berhubungan banget nih antara nenek moyang bangsa Indonesia yang masuk ke Indonesia dengan keadaan geografis di Indonesia. Makanya ketika mereka sudah sampai di Indonesia, mereka cenderung menetap, ataupun kalau sudah berhasil nih pindah pulau, apakah mereka akan pindah lagi? Enggak, mereka akan menetap dan membentuk kebudayaan. Ada pola perilaku, agama, adat istiadat, dan segala macamnya. Nah, itu hubungannya ya dengan sejarah bangsa Indonesia. Nah, ternyata kalau kalian lihat, sulit juga ya kita untuk melihat mana sih yang suku asli Indonesia atau pribumi, karena ternyata datangnya dari Yunan atau dataran tinggi Tiongkok. Oke teman-teman, jadi kayak yang tadi ya, ada Proto-Melayu, kemudian Deutero-Melayu yang akhirnya menciptakan keberagaman di Indonesia karena kendala geografis. Terus ada menciptakan pola perilaku, bahasa, mata pencaharian, budaya, dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi, sekarang kita dapat simpulkan nih, kalau ternyata keadaan geografis itu apa sih? Keadaan geografis adalah keadaan alam atau lingkungan alam tempat manusia hidup. Nah, ternyata keadaan alam ataupun lingkungan alam ini bisa menyebabkan perbedaan atau keberagaman di masyarakat. Ditambah lagi juga ada nih perbedaan iklim. Kalian tahu kan, kalau misalnya yang namanya keadaan geografis ini pasti akan berhubungan erat dengan perbedaan iklim. Contohnya kayak ada masyarakat pesisir dan dataran rendah yang tadi sudah kita bahas. Masyarakat pesisir
dengan berbagai macam karakteristiknya, ada yang nada tinggi, kemudian pencaharian sebagai nelayan dan sektor industri, dan menggunakan pakaian yang tipis, sedangkan masyarakat pegunungan bermata pencaharian sebagai petani, terus berbicara dengan nada yang rendah, dan berpakaian yang tebal. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini bisa kita simpulkan kalau keadaan geografis dan iklim Indonesia ini dapat juga menyebabkan terbentuknya kemajemukan di masyarakat. Wah, ternyata menarik juga ya, kondisi alam bisa berhubungan dengan sosial gitu. Jadi bukan cuman ngomongin geografi aja, tapi ternyata bisa digabungin juga. Nah, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa! Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat. Kalau sebelumnya kita sudah melihat faktor keadaan geografis dan iklim yang mempengaruhi kemajemukan di masyarakat, sekarang ada apa lagi ya faktornya? Nah, teman-teman, pernah nggak kalian mendengar istilah Euni atau Saranghe atau misalnya Oppa? Nah, atau kalian melihat anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua yang suka mengenakan fashion atau gaya berpakaiannya ya, ngikutin ini Korea Selatan. Nah, kalau kalian pernah melihatnya, itu merupakan salah satu akibat dari masuknya budaya asing ke Indonesia, yaitu budaya Korea. Nah, budaya Korea yang masuk ke Indonesia ini tidak begitu saja masuk, melainkan dulu tuh ada upaya dari Kementerian Kebudayaan Korea yang mempromosikan budaya Koreanya berupa drama Korea untuk dapat masuk secara global ke negara-negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat kan sekarang di Indonesia booming banget, ada girl band, boy band, atau bahkan sampai drama-drama Koreanya. Nah, masuknya budaya Korea ini akhirnya mempengaruhi perilaku, terus gaya berbicara masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian selain dari budaya Korea yang masuk ini atau yang kita sebut dengan Korean Wave ini ya yang tadi, ada juga nih budaya asing lainnya yaitu seperti anime Jepang. Kalian tahu nggak anime Jepang itu apa? Anime dari Jepang maksud kakak. Nah, anime ini kayak misalnya kartun ataupun gambar-gambar tokoh gitu ya, animasi yang dibuat dari Jepang, biasa ada di komik ataupun di media sosial. Nah, dua budaya asing ini itu masuk melalui media televisi, media cetak, ataupun media sosial, apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang. Gitu, kayak informasi apapun, maupun hiburan apapun masuk ke Indonesia itu sangat cepat. Nah, dua budaya yang masuk ke Indonesia ini nantinya akan selain membentuk pengaruh ke bahasa, ke sikap, ke perilaku, juga membentuk kelompok atau komunitas yang berbeda di masyarakat. Seperti apa? Misalnya ada kelompok pecinta Korean Wave, atau kelompok atau komunitas pecinta anime Jepang. Nah, kelompok-kelompok yang berbeda tersebut, begitu juga dengan karakteristik mereka, pola bicaranya, kemudian gaya berpakaiannya, fashionnya, itu akan semakin menciptakan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, kalian sudah tahu ya, ternyata budaya asing itu bisa juga loh mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Nah, untuk budaya asing itu adalah budaya asing era sekarang. Tapi gimana ya, ada nggak sih keberagaman yang tercipta dari dulu yang disebabkan oleh budaya asing? Nah, teman-teman, tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata keberagaman yang ada di Indonesia ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Atau nggak dahulu kala juga sih, dahulu lah ya. Nah, kita lihat nih, Indonesia ini kan terletak di posisi silang antara dua benua nih, kecoret, dan dua samudra. Selain dua benua dan dua samudra, Indonesia juga terletak antara maksud kakak dua benua dan dua samudra ini ada benua Asia dan Australia dan juga serta samudra Pasifik dan Hindia. Nah, lokasi yang strategis ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia sejak dahulu. Jalur perdagangannya via apa? Tentunya via laut karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kedatangan bangsa-bangsa asing ini yang melewati Indonesia itu biasanya untuk berdagang ataupun untuk singgah, istirahat.
Nah, dalam perdagangan ataupun singgahnya ini, mereka biasanya menyebarkan agama yang dianutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dulu itu pertama kali ada pedagang dari India dan Tiongkok yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Seperti kalian ingat kalau di pelajaran sejarah, kerajaan pertama yang ada di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Itu dipengaruhi juga nih oleh para pedagang dari India dan Tiongkok ini yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian setelah agama Hindu dan Buddha, ada lagi nih pedagang dari Gujarat. Gujarat ini sebenarnya juga dataran di India ya, dan juga Arab sekitar abad ke-13 dan menyebarkan agama Islam. Selain menyebarkan agama Islam, juga menyebarkan kebudayaannya. Dan terakhir, ada para pedagang dan koloni dari barat, seperti dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ini sekitar abad ke-16. Mereka melakukan perdagangan dan akhirnya mereka melakukan penjajahan atau kita sebut dengan kolonialisme ya di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Kristen dan juga pola perilaku, kebudayaan, tradisi dan segala macamnya yang berhubungan dengan negara asal mereka. Nah, itulah mengapa di Indonesia ini teman-teman, jadi ada beragam agamanya. Selain keberagaman agama juga beragam budaya dan tradisi. Nah, tadi bangsa-bangsa asing itu ke Indonesia selain berdagang, mereka melakukan interaksi dong tentunya. Nah, interaksi di sini berupa amalgamasi dan juga asimilasi. Amalgamasi itu apa, Kak? Nah, amalgamasi adalah perkawinan. Siapa nih yang melakukan perkawinan? Nah, perkawinan ini terjadi antara masyarakat pribumi atau asli Indonesia, nih masyarakat pribumi atau asli Indonesia dengan para pendatang atau asing. Nah, selain melakukan perkawinan, mereka juga ada asimilasi. Asimilasi ini apa? Asimilasi adalah perpaduan atau percampuran dua budaya. Nah, perpaduan ataupun pencampuran melalui perkawinan ataupun melalui interaksi ini kemudian menciptakan masyarakat yang majemuk dan akhirnya terciptalah kompleksivitas atau masyarakat majemuk yang sangat kompleks di Indonesia, mulai dari agamanya, kemudian budaya, tradisi dan segala macamnya. Itu untuk yang dari dahulu. Kemudian kalau yang dari sekarang seperti yang di awal tadi, ya kan, ada Korean Wave, anime Jepang dan segala macamnya. Tapi sekarang pertanyaannya nih buat kalian, coba ya kalian pikirin, bisa nggak sih di Indonesia terjadi keberagaman lagi atau pola budaya yang baru di era sekarang tanpa adanya kecanggihan teknologi? Nah, kira-kira bisa nggak nih di Indonesia lebih beragam kalau teknologi tidak ada? Wah, kayak gimana tuh ya? Nah, kalian pikirin ya jawabannya kayak gimana? Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!